Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Putri Wahyuni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum lingkungan. Sebelum saya menjelaskan penegakan hukum lingkungan, pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Helmi SHMH dan Ibu Fitria SHMH selaku pemberi tugas video untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian penegak hukum lingkungan. Penegak hukum lingkungan dalam bahasa Inggris bisa disebut law enforcement. Dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan rechtshandhaving, yang artinya usaha preventif atau negosiasi maupun represif atau penyelidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu sangatlah rumit, banyak seginya. Bahkan pelanggarannya pun beraneka ragam. Dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai yang paling berbahaya, pembuangan limbah berbahaya. Oleh karena itu, penanggulangannya pun sangat beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai dengan penerapan sanksi. Penerapannya pun perlu digalakkan dari media massa, mulai dari surat kabar, radio, TV, maupun ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggarannya pun dapat dicegah sedini mungkin dan seluas. Penegakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen fisik atau administratif, perdata, dan pidana. Bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan atau administratif, perdata, pidana, bahkan sampai pula hukum pajak, hukum pertanahan, tata negara, bahkan sampai hukum internasional. Penegakan hukum lingkungan itu ada berbagai macam seperti polisi, jaksa, pemerintah daerah atau bupati, gubernur atau wali kota. Yang keempat ada departemen, yaitu departemen yang memberikan izin. Yang kelima ada TNI, misalnya TNI Angkatan Laut dalam rangka pelanggaran zona ekonomi eksklusif. Proses penegakan hukum lingkungan yang pertama itu adanya suatu pelanggaran hukum lingkungan. Yang kedua, adanya masyarakat atau anggota masyarakat yang mengetahuinya. Yang ketiga, dilaporkanlah ke Bapedal Kantor Lingkungan Hidup. Selanjutnya, di Bapedal akan dilakukan pemeriksaan lab apakah melampaui NAB, dan kemudian di Bapedal dilakukanlah tindakan lanjut apakah pelanggaran tersebut bersifat administratif, perdata, atau pidana. Jika pelanggaran masih dapat diperbaiki atau dipulihkan, maka dapat diteruskan kepada pihak yang memberikan izin, misalnya Pemda, untuk segera ditanggulangi dengan cara negosiasi, penerangan, dan nasihat, atau dengan tindakan keras seperti penarikan izin. Jika semua jalur telah ditempuh dan pelanggarannya pun demikian seriusnya, bahkan menimbulkan korban luka atau meninggal dunia, maka para penegak hukum perlu bermusyawarah agar tindakan yang dilakukan masing-masing dapat terkoordinasi dengan baik, dan untuk itu perlu sanksi ahli dari kantor Menka.LH. Sekian video dari saya dan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.